Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa siaran televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan, satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Dia telah berikan kepada kita sekalian. Dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam rangka menjadikan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang terdahulu juga berpuasa. Maka kita hari ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga diwajibkan dalam berpuasa ini. Ending akhirnya gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah gelar takwa di hadapannya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Pada puasa ini ada beberapa hal yang membuat puasa kita atau puasa seseorang bisa menjadi sia-sia. Untuk itu kita perlu ketahui sehingga ibadah puasa yang kita lakoni, ibadah puasa yang kita jalani benar-benar tidak ada unsur-unsur kesia-siaan di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kemudian membatalkan ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh. Maka berbahagialah orang-orang yang sebelum datangnya bulan Ramadan dia telah mempersiapkan dirinya untuk menjemput kehadiran datang daripada bulan suci Ramadan ini. Dan merugilah orang-orang yang manakala ketika datang bulan suci Ramadan dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menjemput bulan yang mulia ini. Maka lewat tausiah yang singkat ini perlu kita ketahui beberapa hal penting yang dapat menyebabkan kesia-siaan puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubama sha'imin hafzil min siyamihil alju' wal atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan eksistensi, dia tidak mendapatkan spirit, dia tidak mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi yaitu kesia-siaan dalam dia menjalankan, mengamalkan ibadah puasa. Dia hanya dapat menahan lapar dan dahaga saja. Lebih daripada itu tidak ada pahala yang dia dapatkan. Sehingga ada hal-hal yang perlu diketahui yang bisa dapat menyebabkan kesia-siaan dalam kita berpuasa. Yang pertama, niat yang tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas inilah yang bisa menyebabkan kesia-siaan kita dalam berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung daripada amal perbuatannya. Jika segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jika niatnya benar di hadapan Allah dan Rasulnya, insya Allah ganjaran pahalanya akan benar, akan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, kita senantiasa perbarui niat kita. Ikhlas semata-mata mengharap man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita senantiasa mengharap
balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ampunan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berikut adalah menjaga lisan kita ini. Jangan sampai lisan kita ini bisa dapat menyebabkan batalnya ibadah puasa kita. Mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata keji, mengeluarkan kata-kata yang itu dapat menyebabkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tapi dia tidak bisa mampu menjaga lisannya. Dia tidak bisa mampu menjaga tangannya. Dia tidak bisa mampu menjaga pendengarannya, penglihatannya, anggota tubuhnya. Sehingga puasanya itu hanya sia-sia belaka yang kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjauhi maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini melatih kita, mendidik kita, mengajarkan kita bahwasanya pendidikan terbaik dalam ibadah puasa ini kita jalani, kita lakukan, kita terus-menerus mengasah diri kita sehingga kita dapat terhindar dari namanya maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan di hadapan Allah ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena esensinya, hakikatnya bahwa puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai langsung, sehingga Allah yang memberikan ganjaran pahala dari sisinya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat diri kami dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas segala perhatian kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.